Jangan sampai memberikan peluang seujung rambut pun kepada oknum-oknum bangsa yang akan memecah belah umat, yang akan memecah bangsa. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Tunjukkan kami bangsa Indonesia orang yang cinta NK, harga, buktikan, jangan bicara saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami sahabat channel Ora Ono Popo. Dalam kesempatan kali ini kami ingin mengajak semua sahabat untuk mendengar dan menyimak kembali tausiah dari seorang ulama yang sangat karismatik. Beliau adalah Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Dalam acara Maulid Nabi serta haulnya Habib Toha bin Muhammad bin Yahya Semarang. Dalam kesempatan kali ini beliau membahas juga tentang pentingnya haul untuk diadakan pada zaman sekarang. Karena pada zaman sekarang ini sudah seringkali dilupakan acara-acara seperti ini ya. Jadi untuk pembahasan selanjutnya agar kita lebih jelas, mari kita simak langsung seberapa pentingnya acara haul itu dilaksanakan di masa mendatang oleh para generasi muda. Kita langsung saja simak selengkapnya penjelasan beliau. Semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami' sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa, likulli saqamin wada, rahmatan wa shifa, fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi madamatil ard was sama' amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para yai, para habaib, khususnya Al-Habib Akhina Fillah Umar bin Ahmad Mutahar. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi ta'zim, ihtiram, hormat kami kepada para beliau. Dan yang saya hormati panitia penyelenggara dalam rangka haul Al-Habib Toha bin Muhammadil Qadi bin Toha bin Yahya Ba'alawi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Haul khususnya untuk zaman sekarang ini sangat diperlukan bagi yang memerlukan. Mengapa demikian? Karena dengan adanya haul yang pertama, supaya kita ini tidak melupakan sejarah. Dari sejarah agama, bagaimana para beliau masuk ke Indonesia seperti Wali Sembilan. Yang kedua, sejarah para leluhur, para sesepuh kami bangsa Indonesia yang tidak kecil mempunyai kontribusi, mempunyai andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Yang ketiga,
perlunya khol di mana saja, entah itu dari para habaib, entah itu dari para yai, para kiai, para sesepuh, dan tokoh-tokoh yang ada di mana desanya, di mana kecamatannya, di mana kabupatennya, atau di mana kota madianya. Tujuan yang utama supaya kita ini menjadi umat, menjadi bangsa, tidak melupakan sejarah. Dengan bahasa sedikit populer, keparmen obor, mati obore. Yang saya khawatirkan, generasi yang akan datang semoga tidak terjadi apa yang kita pikirkan. Apa diantaranya? Bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan hadiah. Situs-situs yang ada, peninggalan-peninggalan penjajah, paling tidak kita mempunyai kepedulian. Kalau sudah tidak ada, yang saya khawatirkan bisa saja terjadi bahwa penjajahan oleh Belanda dianggap fiktif atau dongeng, karena tanda bukti peninggalannya sudah mulai hilang. Apalagi peninggalan daripada Wali Sembilan. Sejauh mana kepedulian kita ini terhadap para beliau? Artinya bukan Wali Sembilan saja. Kalau ini tidak menjadikan perhatian, generasi kita juga akan mengalami yang sama. Dalam meningkatkan kecintaan kepada agama, kecintaannya kepada para ulama, kecintaannya kepada para tokoh-tokoh bangsa ini, apabila sudah mulai melentur, disitulah ikut andil besar melenturnya nasionalisme. Siapa yang akan bertanggung jawab? Karena kecintaannya kepada ulama melentur, kecintaannya kepada para tokoh melentur. Akibatnya, kalau kecintaannya sudah melentur, paling gampang digoyahkan. Kalau sudah terjadi yang demikian, tidak boleh menyalahkan satu di antara sama yang lain. Itu tanggung jawab kita bersama untuk nguri-nguri tanda bukti peninggalan para leluhur kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat di Semarang ini banyak tokoh-tokoh yang luar biasa. Dari Ki Gede Pandanaran, sebelumnya itu ada tokoh-tokoh yang juga dari Demak, Maulana Maghribi yang ada di pesisir Semarang, belum yang lain-lain sampai ke generasi Kiai Soleh Darat, Kiai Ridwan, Kiai Sahli, dan masih banyak lagi kalau kita sebutkan seperti Kiai Muhammad Nur Sepaton. Terkadang dalam hati kita itu bertanya, kemana sejarah-sejarah para beliau yang begitu besar jasanya para beliau untuk umat dan untuk bangsa ini. Yang saya khawatirkan, kalau kita sudah jauh dengan para ulama, ada satu hadis baginda Nabi SAW, bila mana umat ini sudah pergi jauh dari ulama, akan tiga hal yang akan turun. Yang pertama apa? Yarfa'ullahul barokah min ma'isyatihi. Akan diangkat barokahnya dari segi ekonomi.
Ekonomi sangat penting sekali, jangan dikira tidak. Kalau sudah diangkat barokahnya, jangan dikira barokah diangkat itu hanya sektor ekonomi saja. Tidak, pribadi orangnya itu sendiri juga kehilangan barokah. Tanahnya pun yang kita injak juga sama, kehilangan barokah. Akhirnya tanahnya gersang, manusianya gersang, dan lain sebagainya. Dampak daripada kegersangan itu paling mudah disumut, karena sudah kehilangan barokah. Kalau sudah kehilangan barokah, gunung pun yang tadinya banyak diam ikut interupsi. Dikit-dikit kupat, dikit-dikit kumat. Ini yang paling saya khawatirkan, sebab kalau sudah yarfa'ullahul barokah. Dan banyak orang mati ala su'il khotimah. Ini hadis ini sangat kuat sekali. Maka dari itu, sesepuh-sesepuh kita, ulama-ulama kita dari pendahulu sampai sekarang, mari kita peringatkan kembali jasa-jasa para beliau yang ikut membangun khususnya di Indonesia tercinta ini. Kalau bukan kita-kita lagi, siapa? Itulah diantaranya. Coba, kita sudah banyak dicontohi oleh para beliau. Mau bosan atau tidak, terserah. Memang adanya diantaranya itu, ya bukan terpaksa lagi, ya memang harus kita ungkap. Dari mulai Sunan Ampel sampai ke Banten, mana kuburan Wali 9 yang sepi? Tidak ada. Lingkup Sunan Ampel, pertokoan, warung-warung, mau masuk ke makamnya saja sudah begitu banyak. Hatta yang ingkar ziarah pun ikut dagang di situ. Itu hebatnya. Orang di dalam kubur masih bisa membangun ekonomi kerakyatan. Itu hebatnya. Coba di daerah itu tidak ada Sunan Ampel, ya tidak bakal rame. Di Malik Ibrahim sama, di Sunan Giri sama, di Sunan Sedayu Derajat sama, Sunan Bonang sama, sampai ke Maulana Hasanuddin Banten. Ramai orang yang ziarah, tidak mati puluhan bis setiap hari. Siapa yang manggil dan siapa maklarnya nggak jelas. Mau dibendung seperti apa, tetap jamaatul ziarah solehin tidak bisa kita bendung, terus mengalir. Apalagi di Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu taala anhum ajmain. Sampai sekarang pun masih menjadi contoh pemersatu umat dan pemersatu bangsa. Di antaranya apa? Sebelah untuk muslim, sebelah non muslim. Luar biasa. Maulana Syarif Hidayatullah apakah tidak mempunyai dalih? Cukup kuat. Jadi maaf saja para bapak, para ibu, kalau kita berbicara toleransi ini ketinggalan. Jauh. Di zaman Rasulullah dihijrahkan bukan karena tuntutan perut, bukan karena takut. Hijrah adalah wahyu. Ada sebab itu ataupun tidak, tetap Rasulullah akan dihijrah. Ternyata mengapa dihijrahkan ke Yathrib? Ada dua pendapat, 500 tahun, ada yang 3000 tahun sebelum Masehi. Yathrib itu sudah hubungan dengan timur jauh.
Dan banyak orang-orang Arab yang sudah berdomisili di timur jauh, sekarang Cina. Itu sudah puluhan ribu. Balter, apa diantaranya? Pakaian dari sutra dan sebagainya. Dari dunia Arab, ilmu kedokteran dan ilmu obat-obatan sudah maju. Sampai jalan tersebut diberi nama Jalan Sutra. Itu sejarah. Begitu Rasulullah hijrah, yang dibangun sarana ibadah, sarana pendidikan, tidak terlepas pertanian dan ekonomi. Loh itulah. Untuk menjaga keutuhan bangsa Arab pada waktu itu, dikumpulkan semua orang-orang Yahudi, suku-suku yang di pegunungan-pegunungan, semua mendapat bagian masing-masing sesuai besar dan kecilnya. Apakah itu tidak bagian daripada toleransi? Lah inilah. Demi apa? Demi keutuhan pada waktu itu. Itu satu contoh. Apa dikira Rasulullah hanya untuk risalah saja? Tidak. Rasulullah pun mempunyai tanggung jawab keutuhan bangsanya, keutuhan negaranya. Bedakan antara risalah dengan untuk negaranya. Itu hebatnya. Maka kaum Yahudi mendapat bagian sekian yang besar sesuai dengan keberadaan masing-masing. Ditiru oleh Wali 9 yang masuk ke Indonesia. Siapa di antaranya? Bagaimana Malik Ibrahim hubungannya dengan Brawijaya pada waktu itu. Sampai diangkat oleh Brawijaya Malik Ibrahim Menteri Ekonomi dan Menteri Irigasi. Coba lihat di kitab Babat Tanah Jawa itu ada itu. Yang kedua, Ibrahim Asmarokondi, ayah Kanjeng Sunan Ampel, diangkat Menteri Keuangan. Sing ngangkat agamane apa, sing diangkat agamane apa. Kok iso? Itu loh hebatnya. Ini contoh dari dulu sudah menjadi contoh oleh para beliau. Maka tidak heran kalau Maulana Syarif Hidayatullah sekalipun di dalam kuburnya masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Separuh muslim, separuh non muslim, orang ziarah yang bagian tempatnya yang non muslim dengan segala cara keyakinannya masing-masing. Dan kita yang muslim juga sama. Ada yang tahlilnya panjang, ada yang tahlilnya ngebut, ada yang bacaan Quran, ada yang Yasin dan lain sebagainya. Terbuka. Dan tidak pernah ketika ziarah bareng-bareng kowe sesuk noblos apa? Tidak ada. Kowe milih sapa? Tidak ada. Kelambimu apa? Tidak ada. Ini contoh. Artinya menunjukkan walaupun nanti 24 kita sudah diperingatkan, kita menjadi bangsa yang utuh, kita menjadi umat yang utuh yang tidak mudah digoyahkan. Demi Indo, demi Indo. Kira-kira nih Indonesia pecah belah niku jenengan terima napa mboten? Tenang. Engko dipengaruhi bedone. Ayo. Tunjukkan kita bangsa yang mempunyai benteng yang kuat, tidak mudah dipecah belah. Itu harus diingatkan untuk kita semuanya. Tidak mudah diobok-obok. Itulah. Kembali lagi kepada peranan-peranan para ulama, para pendahulu. Bagaimana cara memajukan ekonominya? Kita melihat perjalanan Jalan Sutra. Sehingga pada waktu itu Wali 9 luar biasa. Bukan Wali 9 masuk ke Indonesia itu kesaktian. Bukan.
Kita datang lalu iku ngetok ke keris, kini ngetok ke cahaya dari tangannya. Sana balas lagi. Nah, beliau dengan keintelektualannya yang di semua kerajaan dimulai Mojopahit sampai ke Pejajaran dipersatukan oleh para beliau-beliau dengan jalur ekonomi, sehingga pada kehidupan pada waktu itu berapa income yang masuk ke Pejajaran maupun ke Majapahit itu yang dirintis oleh para beliau. Itulah kemajuan pada waktu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita bisa melihat para beliau-beliau tidak stuck pada waktu zaman itu, tapi ada regenerasi penerusnya, itu yang selalu diharapkan oleh para sesepuh, para leluhur kita. Di antaranya apa? Diteruskan perjuangan-perjuangan yang luar biasa. Dan contoh sudah terlalu banyak. Maka dikembangkan. Bagaimana Kanjeng Sultan Agung seterusnya diteruskan ke bawah, ke bawah, ke bawah. Di satu sisi kita harus syiar tentang agama, tapi di satu sisi kita harus berhadapan dengan penjajah. Tapi apabila sejarah-sejarah ini para beliau itu hilang, lalu bagaimana menumbuhkannya? Maka dengan adanya Hol Al-Habib Toha, itu diantara bagian daripada kita mengingat sejarah Habib Hasan Duku, belum nanti Holnya Ki Soleh Darat, belum Mbak As'ari Kaliwungu, dan masih banyak lagi yang kita hidup. Bagaimana menumbuhkan regenerasi kita yang akan datang. Saya minta tolong khususnya kepada yang terkait kepada di sekali atau 3 bulan sekali, supaya generasi kita tidak kepaten obor. Biar mengetahui bagaimana jasanya para beliau. Dari anak-anak kita tahu atau tidak? Coba kalau kita buka 3 bulan sekali, tapi matiku piye toh? Para pejuang, jasa para beliau, jangan sampai kita menjadi bangsa yang mengecewakan para beliau. Kalau kita sudah mengecewakan para beliau, apa yang terjadi? Lah itulah. Maka dari itu, dengan adanya menguak sejarah-sejarah dari mulai Banten sampai ke Jawa Timur, mau cari makam siapa? Dikenal atau tak dikenal waliullah, sampai keluar Batang, sampai Kampung Bandan, sampai Pangeran Jakarta, sampai Syekh Kuro, terus ke timur, sampai ke Indramayu, ya di pesisir tanah Jawa ini khususnya. Dan tidak sedikit yang ikut andil. Para beliau kira-kiranya terakhir, saya selalu membawa satu hadis yang isinya kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau cintanya sama Rasulullah, nemen cinta nih, imannya akan semakin kuat. Tapi nek merosot kecintaannya kepada Nabi dan Rasulnya, imannya pun ikut merosot. Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mempunyai iman. Ditanyakan oleh sahabat, dijawab oleh Rasulullah, selagi kamu mencintai Allah. Lalu
Bertanya lagi sahabat, sejauh mana lagi ya Rasulullah? Selagi mencintai para Rasulnya. Selanjutnya ya Rasulullah, ngikuti torekohnya dan sunnahnya. Anehnya, torekoh dan sunnahnya setelah mahabbah dahulu dibangun. Sebab kalau orang cinta itu beda. Mendahulukan cinta, jarang yang memikir pahala. Contohnya suami istri. Contoh yang gampang. Istrinya sudah melahirkan 5 anak atau 6 anak atau 3 anak. Fisik sudah berubah. Tapi timbul kasih sayang semakin mendalam. Tidak akan orang yang mencintai siapapun akan membuka aibnya. Lebih-lebih keluarga. Entah itu suaminya, entah itu istrinya, akan menutup segala aibnya, kekurangannya. Itu orang mahabbah. Bukan terus membuka kekurangan apa yang ada. Loh, itu diantaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita ambil hadis ini, bisa saja diputar balik. Apa diputar baliknya? Kalau kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku, diputar. Piye cara ngancurake umat Islam? Piye cara ngancurake umat beragama? Oh, Kanjeng Nabi wis dawuh, kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Nek ngancurake umat Islam berarti kurangi kecintaannya kepada nabinya, kepada tokoh agamanya. Padha ae umpamane arep ngacurake bangsa iki, negara iki, kurangi kecintaannya bangsa ini kepada pemimpinnya. Iku nek wis kepercayaane kurang, mudah diobok-obok bangsa ini. Ini yang saya khawatirkan. Piye carane ngerti bahwa pertahanan nasional adalah kekuatan ulama selain negara, ulama TNI Polri, supaya wibawanya menurun bagaimana? KI siji, siji diorbit terus dengan segala cara. Tapi pada waktu ketika kita duduk, wali kota, Bapak Dandim, Bapak Kapolres atau yang mewakili umpamanya dari TNI, Polri, ulama, tokoh, kita duduk bersini di sini bareng-bareng menunjukkan satu kekuatan. Nek ngene terus Indonesia aku ora iso diobok-obok. Macam-macam nang Indonesia aku ulamae karo TNI ini, Polri ini, pemerintah yang gabung di sisi. Majalah seperti ini diperhitungkan. Dan bagaimana caranya untuk menjauhkan supaya tidak terjadi? Nanti kalau ada oknum satu diorbit, tapi yang sudah begini ini jarang kita orbitkan. Lah inilah. Maka dari itu, apabila kita melihat hadis tadi, bila mana kita sudah mengerti, jangan sampai memberikan peluang seujung rambut pun kepada oknum-oknum bangsa yang akan memecah belah umat, yang akan memecah bangsa. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Tunjukkan kami bangsa Indonesia orang yang cinta NK, harga, buktikan, jangan bicara saja. Setuju? Harusnya kan begitu. Wis beb aja dodo, wis ngelih kok. Dodo. Itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah kita dengarkan bersama tausiah dari beliau, penjelasan tentang seberapa pentingnya haul untuk diadakan pada saat ini hingga masa mendatang. Semoga semua dapat mengambil hikmahnya dan mendapat ilmu dari apa yang disampaikan beliau tadi.
sehingga untuk generasi selanjutnya benar-benar dapat membuktikan, tidak hanya bicara saja seperti apa kata beliau. Oke, terima kasih semuanya untuk yang telah mengikuti dosia dari beliau dan Sister di channel ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kekurangan apapun. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.